Welcome to Tarina Tajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, selamat datang di channel Tarina Tajudin, atau panggil saja Bu Tarin. Iya. Halo sahabat pintar, tetap semangat dan rajin belajar. Pada video kali ini, kita akan membahas jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Seperti pada sebelumnya, kita pernah membahas kondisi geografis Indonesia yang beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Cobalah kalian amati sahabat pintar, jenis-jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang berternak ayam petelur atau ayam pedaging, ada yang berdagang di pasar, dan lain-lainnya. Sahabat pintar, sebelumnya apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Iya, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika kita cermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Untuk itu, sudah sepantasnya kita mensyukuri karunia ilahi ini dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. 1. Agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah dan banyak pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain seperti padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Dan penjelasan tentang perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman berumur pendek, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Tanaman tahunan berumur panjang, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, lada, dan kayu putih. Hasil perkebunan di Indonesia menjadi komoditas unggulan ekspor. 2. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. A. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. B. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. C.
peternakan unggas. Misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil ataupun besar. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk dan skala besar dilakukan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Tiga, perikanan. Perhatikan usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam, seperti ikan lele contohnya. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan. Bisa juga di empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, gurame, dan mas. Nah, perikanan air pawai dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. B. Perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut di Indonesia. Usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak sekali tangkapan dan menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Selain itu, untuk keperluan penduduk, hasil tangkapan ditujukan pula untuk ekspor. 4. Pertambangan. Dilihat dari kondisi geologisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. 5. Kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan karpet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Tidak lagi terlihat hamparan karpet hijau dari udara. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. 6. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya, terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor.
Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. 7. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Saksikan video-video selanjutnya di dunia pendidikan bersama Bu Tarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.